Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang seluruh siswa SMK Farmasi Muhammadiyah Cirebon kelas 11. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kita kembali belajar untuk mata pelajaran administrasi farmasi secara jarak jauh. Semoga masih tetap semangat ya untuk menerima materi. Ibu akan menjelaskan tentang manajemen apotek ya, menyambung dari materi sebelumnya, lebih dikhususkan untuk kali ini ke manajemen apotek. Oke, sebelum kita lebih jauh, kita harus tahu dulu pengertian dari apotek dan mengacu kepada 3 sumber undang-undang ya, yaitu Permenkes RI nomor 9 tahun 2017, kemudian PP 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian, dan Permenkes nomor 73 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek. Nanti kalian bisa searching sendiri jika ingin mengetahui isi-isi dari peraturan-peraturan tersebut ya. Dari ketiga peraturan tersebut dapat disimpulkan bahwa apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian, tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker ya. Jadi apotek adalah sarananya, kemudian apoteker adalah penanggung jawabnya ya. Kemudian untuk perbekalan farmasinya atau sediaan farmasian yang dimaksud itu adalah obat, bahan obat, kemudian obat tradisional dan kosmetik. Ya, kegiatan apotek nanti meliputi beberapa fungsi utama seperti pembelian, kemudian pelayanan, penjualan, dan administrasi. Jadi ada kegiatan administrasinya ya. Nah, kegiatan perapotekan itu dilakukan tadi oleh apoteker yang nanti disebut dengan apoteker pengelola apotek atau disingkat APA ya, dan dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian atau juga bisa ditambah dengan tenaga administrasi. Nah, kemudian kegiatan manajemen apoteknya diantaranya adalah yang pertama manajemen keuangan. Ya, jadi manajemen keuangan tentunya berkaitan dengan pengelolaan keuangan, kemudian keluar masuknya uang, penerimaan, pengeluaran, dan perhitungan-perhitungan ekonomi. Ya, jadi kalau manajemen keuangan ingat berkaitannya dengan pengelolaan keuangan. Kemudian ada manajemen pembelian, ya meliputi pengelolaan depeta, kemudian pemilihan item barang yang harus dibeli, kinetika arus barang, dan pola epidemiologi. Ya, nanti akan kita bahas tentang defekta itu apa ya. Kemudian yang ketiga adalah manajemen penjualan ya. Manajemen penjualan meliputi pengelolaan penjualan ya, bisa tunai, bisa kredit atau kontraktor ya. Kemudian yang keempat adalah manajemen persediaan barang yang meliputi pengelolaan gudang, kemudian persediaan bahan racikan, kinetika arus barang ya. Kemudian selanjutnya adalah manajemen pemasaran. Nah, manajemen pemasaran nanti berkaitan dengan pengelolaan dan teknik pemasaran untuk meraih pelanggan yang sebanyak-banyaknya. Ya, kemudian manajemen ini mungkin nanti lebih terlihat di apotek-apotek yang modern ya, bukan di apotek-apotek yang konvensional gitu ya. Kemudian manajemen khusus ya. Manajemen khusus ini merupakan manajemen yang khas yang diterapkan oleh apotek sesuai dengan kekhasannya. Misalnya pengelolaan apoteknya dilengkapi dengan laboratorium klinik, kemudian apoteknya model apotek swalayan gitu ya, dan lain-lain. Kemudian kita tidak bisa memungkiri bahwa suatu apotek selain untuk melayani pasien juga terdapat unsur bisnis ya dalam suatu apotek tersebut. Nah, kemudian internal bisnis apotek ya, yang pertama untuk manajemen stoknya. Jadi bagaimana si apotek itu memanage ya, mengatur stok yang ada di apotek ya. Yang pertama, jika persediaannya terlalu banyak, apa kemungkinan yang akan terjadi, atau persediaan terlalu sedikit, apa yang akan terjadi ya. Jika persediaannya terlalu banyak, maka lama-kelamaan akan menjadi kelebihan ya, atau overstock ya. Jadi lama terjualnya, yang pada akhirnya jika lama terjual akan dead stock ya, atau bisa kadaluarsa, kemudian bisa obatnya bisa menjadi rusak. Jadi sangat penting sekali untuk menentukan berapa
stok yang harus disediakan ya untuk periode tertentu. Kemudian jika persediaannya terlalu sedikit, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kehilangan kesempatan tentunya untuk menjual ya, atau loss of opportunity atau loss of sales. Jadi jika persediaannya tadi terlalu banyak, maka bisa menyebabkan overstock yang pada akhirnya akan dead stock ya. Jika persediaannya terlalu sedikit, sedangkan misalnya nanti ada pasien datang ternyata obatnya tidak ada atau habis gitu ya, maka itu akan kehilangan kesempatan untuk menjual barang tersebut. Jadi sangat penting sekali dilakukan untuk bagaimana stok di apotek, stok obat-obat di apotek itu mencukupi kebutuhan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah manajemen sumber daya manusia. Nah, apa hubungannya dengan bisnis atau dengan penjualan ya? Itu sangat penting karena SDM ini juga menentukan ya, menentukan loyalitas konsumennya. Jika sikap dan karyawan dari suatu apotek sangat baik, kemudian ramah ya, kemudian budaya karyawannya juga misalnya disiplin ya, itu akan menghasilkan loyalitas konsumen ya. Dan pada akhirnya dengan loyalitas ini konsumen tidak akan terpengaruh oleh harga ya, atau ketersediaan stok. Jadi misalnya ada kenaikan harga, si konsumen tidak akan terpengaruh atau tidak akan meninggalkan apotek tersebut untuk membeli di apotek lain ya. Kemudian jika stoknya tidak ada, misalkan karena konsumennya sudah loyal, mungkin tetap tidak akan pergi ke apotek lain atau justru malah menawarkan untuk menunggu sampai barang tersebut ada di. Kemudian yang ketiga adalah manajemen finansial ya. Jadi apotek itu sama ya seperti penjualan retail ya. Dan kekuatan dari retail adalah detailnya. Jadi harus dipastikan bahwa biaya atau cost-nya, kemudian ada keuntungan yang didapat atau profit yang dapat teridentifikasi gitu ya. Kemudian ada yang namanya layanan konsumen dan pemeliharaan jaringan atau network maintenance ya. Yang pertama itu pemeliharaan database konsumen ya. Jadi suatu apotek itu sebetulnya harus punya database dari pasien-pasien yang pernah berkunjung atau mendatangi apotek ya, entah itu riwayat kesehatan, kemudian riwayat pembelian ataupun kontak pasien ya atau nomor HP gitu ya. Kemudian apa hubungannya dengan penjualan ya? Tentunya ini erat kaitannya ya dengan peningkatan penjualan di apotek. Kemudian jika kita punya database pasien, kita bisa tahu ya untuk riwayat obat-obat yang pernah dibeli, kemudian kita bisa menawarkan untuk misalnya untuk delivery service ya, atau misalnya menawarkan obat yang kira-kira memang mereka pasien tersebut rutin digunakan dan kita menawarkan saat obat itu akan habis misalnya. Seperti itu ya. Kemudian ada pemeliharaan jaringan atau network maintenance ya. Jadi suatu apotek itu harus punya jejaring apotek lain gitu ya untuk pengembangan apoteknya ya. Untuk apotek jejaring ini nanti memudahkan ya untuk manajemen stoknya karena lebih efisien ya. Kemudian memudahkan pasien dan menguntungkan pasien karena harga tidak jauh berbeda ya. Maksudnya untuk apotek jejaring adalah kita misalnya punya suatu apotek A ya, kemudian kita menjalin kerjasama atau bisa mengembangkan apotek lain gitu ya untuk menjadi jejaring ya. Kemudian jika kita tidak ada stok atau saat di apotek kita habis, kita bisa mengarahkan kepada pasien untuk mendapatkan di apotek jejaring kita ya, atau kita bisa mengambil stok dari apotek jejaring kita dan menjual lagi
kepada pasien ya. Tentunya pasien nanti tidak perlu untuk mencari ke apotek-apotek yang lain. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan di apotek tentunya tidak hanya berkaitan dengan kegiatan kefarmasian, tetapi ada juga kegiatan-kegiatan non teknis kefarmasian ya, seperti pembukuan ya, dan mungkin nanti malah lebih banyak kegiatan administrasinya ya. Yang pertama pembukuan, pembukuannya apa saja ya, ada buku kas, buku bank, kemudian buku permintaan, buku penerimaan, laporan ya, antara laporan penjualan, laporan pembelian, kemudian pembukuan akhir tahun dan perhitungan laba rugi. Dan semuanya ini bisa oleh tenaga pembukuan dan jika tidak ada ya oleh tenaga teknis kefarmasian ya. Jadi semuanya kegiatan mencatat gitu ya. Dan yang kedua adalah kegiatan pelaporan ya. Pelaporannya apa saja? Tadi selain pelaporan laba rugi ya, juga ada pelaporan mengenai pelaporan narkotika, psikotropika dan prekursor ya, yang dilakukan 1 bulan sekali, kemudian dilaporkan ke Dinas Kesehatan Kota atau Kabupaten, kemudian Badan POM dan untuk arsip ya. Kemudian untuk ada kegiatan-kegiatan lain seperti kegiatan stock of name ya. Kalau kegiatan stock of name itu mungkin nanti akan dijelaskan di materi selanjutnya ya. Jadi kegiatan ini adalah menghitung semua obat gitu ya atau harta yang ada di apotek. Kemudian kegiatan lain untuk pengarsipan resep ya. Jadi resep-resep yang ada di apotek yang pernah dilayani oleh apotek harus diarsipkan dan disimpan ya, sekurang-kurangnya 5 tahun dan jika lebih harus dimusnahkan. Jadi harus disimpan selama 5 tahun, tidak boleh hilang ya, tidak boleh berceceran ya. Kemudian pengarsipan resep narkotik dan psikotropik ya, dan dipisah dari resep-resep lain yang non narkotik dan psikotropik ya, gitu ya, kegiatan non teknis kefarmasiannya. Ya, sebelum kita masuk ke administrasi di apotek, nah kita tahu kemarin kita sudah menjelaskan tentang manajemen, kemudian sekarang administrasi. Sebetulnya apa perbedaan atau hubungan ya antara manajemen dengan administrasi. Jadi tujuan inti dari administrasi adalah manajemen, sedangkan ada suatu organisasi ya, yang namanya organisasi itu adalah wadah tempat manajer tersebut berusaha untuk melakukan kegiatan ya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam administrasi gitu ya. Kemudian jika kita bicara tentang administrasi, tentunya ini kaitannya dengan proses pencatatan ya. Jadi kegiatan mencatat ya. Dan di apotek nanti administrasi yang biasa dilakukan adalah yang pertama administrasi pembukuan, kemudian penjualan, pergudangan, pembelian dan kepegawaian ya. Oke, jika tadi kita bicara tentang administrasi di apotek, kali ini kita bahas tentang pelayanan yang ada di apotek. Dan acuannya, standar pelayanan ini mengacu kepada Permenkes nomor 73 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek. Nanti kalian bisa juga untuk searching ya, untuk lebih lengkapnya, dan Ibu akan menjelaskan secara singkat. Akan dibahas juga di bab selanjutnya ya. Untuk standar pelayanan di apotek itu meliputi pengkajian dan pelayanan resep, kemudian dispensing, bio, konseling, home pharmacy care, PTO dan meso. Dan semuanya ini dibahas secara lengkap di Permenkes nomor 73. Jika ingin melihat yang lebih lengkap lagi bisa dilihat di lampirannya ya. Salah satu pelayanan yang dilakukan di apotek yaitu pelayanan resep ya. Untuk resep harus memenuhi persyaratan-persyaratan. Yang pertama persyaratan administrasi, yaitu ada tidaknya nama dokter, kemudian SIP ya, surat izin praktek dokternya, alamat dokter, kemudian tanggal penulisan resep, paraf dokter, nama pasien ya. Kemudian kelengkapan farmaseutiknya, apakah bentuk sediaan atau dosisnya sudah sesuai atau belum ya. Kemudian mengenai kelengkapan farmakologi atau klinisnya ya, apakah ada alergi,
apakah ada interaksi atau efek samping obat ya. Untuk alur pelayanan resep, tentunya pasien datang dengan membawa resep, kemudian resep kita terima, kemudian dicek kelengkapannya. Apakah sudah sesuai persyaratan administratifnya ataukah tadi berdasarkan farmasetik dan klinisnya. Juga dilihat ketersediaan obatnya ada atau tidak di apotek ya. Untuk resep-resep golongan narkotik dan psikotropik tentunya harus lebih detail ya. Kita harus bisa memeriksa apakah resep tersebut memang asli atau tidak, karena di luar sana memang faktanya memang banyak sekali kecurangan ya. Kemudian setelah dicek kelengkapannya, resep dihitung dosisnya, jumlah obatnya, dan harga obatnya. Kemudian setelah dihitung, kita kembali ke pasien untuk menginformasikan tentang pembayarannya atau harganya ya. Kemudian baru kita siapkan setelah pasien ACC dengan harga obat tersebut ya. Jadi jangan sampai kita mengerjakan terlebih dahulu sebelum pasien menyetujui tentang harga obat yang ada dalam resep. Kemudian jika obatnya racikan tentunya harus diracik terlebih dahulu, dan jangan lupa untuk menyampaikan kepada pasien untuk menunggu karena obat akan disiapkan terlebih dahulu. Kemudian dalam hal penyiapan dan peracikan tentunya harus memperhatikan juga, harus di cross check dengan teman, dengan rekan kerja ya, apakah resep yang dibaca sudah betul, apakah obat yang disiapkan sudah betul, apakah obat yang akan diracik sudah betul ya. Kemudian setelah itu diberi label dan etiket. Nah, sebelum diserahkan kepada pasien harus di cross check lagi, diperiksa apakah nama yang tertera atau label yang sudah disiapkan itu sudah betul, sudah sesuai dengan resep, sudah sesuai dengan pasiennya. Baru setelah itu diserahkan obatnya disertai dengan informasi tentang penggunaan obat. Kemudian selain pelayanan obat resep, di apotek juga melayani obat-obat bebas atau obat bebas terbatas ya. Alurnya nanti pasien datang, tentunya kita harus sapa dengan ramah ya. Kemudian kita tanyakan tentang obatnya, apakah ada yang bisa dibantu atau apa, mencari obat apa gitu ya, atau mungkin pasien bisa membawa contoh kemasan obatnya sendiri. Kita tawarkan ya obat-obat yang ada di apotek kita. Kemudian pasien menyetujui tentang harga obatnya yang sudah kita sampaikan ya. Kemudian disiapkan obatnya, dicek kembali dan diserahkan. Dan untuk obat-obat bebas juga diusahakan untuk selalu memberikan informasi mengenai cara penggunaan ya, apakah itu efek samping atau informasi tentang obat lainnya. Kemudian untuk pelayanan informasi obat atau PIO itu bisa berupa menjawab pertanyaan secara lisan maupun tulisan, kemudian memberikan informasi, memberikan edukasi kepada pasien, membuat buletin atau brosur ya untuk sebagai media penyuluhan. Kemudian konseling sebetulnya mirip-mirip ya dengan PIO, jadi sama-sama menginformasikan tentang obat, tapi konseling itu adalah ada proses interaktifnya antara apoteker dengan pasien atau keluarga pasien ya tentang penggunaan obat untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan kepatuhan dalam penggunaan obat ataupun masalah-masalah yang dihadapi oleh pasien. Jadi jika PIO itu pemberian informasi obat searah ya, hanya satu arah ya, betul. Kemudian jika konseling adalah pemberian informasi obat dengan dua arah, jadi ada feedbacknya gitu ya. Kemudian untuk home pharmacy care ya,
yaitu pelayanan kefarmasian dengan mengunjungi rumah-rumah pasien ya. Jadi si apotekernya mengunjungi rumah pasien yang berobat di apoteknya, kemudian memberikan penyuluhan, memberikan edukasi, terus memberikan catatan mengenai penggunaan obatnya ya. Kemudian ada yang namanya PTO atau pemantauan terapi obat. Jadi memastikan pasien itu mendapatkan terapi obat yang betul-betul efektif ya, kemudian memberikan efek yang maksimal dan efek samping yang minimal. Kemudian ada MESO yang artinya monitoring efek samping obat. Jadi kegiatannya itu memantau setiap respon terhadap obat yang merugikan atau yang tidak diharapkan. Jadi memantau efek samping dari obat-obat yang digunakan, apakah terjadi efek samping atau tidak, itu dilaporkan. Kemudian kewajiban yang ada di apotek ya, yang pertama adalah membayar pajak tentunya ya. Jadi ada pajak penghasilan, kemudian ada pajak pertambahan nilai. Ya, pajak penghasilan yaitu PPh pasal 21, kemudian pajak penghasilan badan jika apoteknya berupa badan usaha ya, CV atau kemudian ada pajak pertambahan nilai ya. Kalau pajak penghasilan nanti berarti kaitannya dengan sumber daya manusianya ya. Kemudian kewajiban yang lain adalah pelaporan narkotik dan psikotropik, pelaporan morfin petidin, dan pelaporan prekursor yang tadi sudah Ibu jelaskan. Pelaporannya itu 1 bulan sekali. Kemudian di apotek juga harus dilakukan evaluasi ya, entah itu tiap 1 bulan ataupun per 3 bulan atau per 6 bulan ya, atau mungkin 1 tahun sekali harus dilakukan evaluasi terhadap pelayanan yang sudah dilakukan ya. Idealnya begitu ya. Acuannya bisa dilihat di Permenkes nomor 73 tadi tentang indikator mutu dan pelayanan. Jadi bisa kita lihat misalnya kita ingin tahu apakah apotek kita pelayanannya sudah baik atau belum ya. Nanti bisa dilihat. Yang pertama, pelayanan zero defect dari medication error. Jadi 0 kesalahan ya, jadi tidak ada kesalahan sedikit pun. Kemudian yang kedua adalah standar prosedur operasional. Jadi setiap apotek harus mempunyai standar prosedur operasional, entah itu mengenai pengelolaan obatnya ya, ataupun sampai nanti ke dalam pelaporannya. Jadi sudah punya standarnya ya. Kemudian apakah yang dilakukan di apotek sudah sesuai dengan standarnya atau belum. Kemudian yang ketiga, lama waktu pelayanan ya. Jadi lama waktu pelayanan untuk penyiapan obat itu yaitu antara 15 sampai 30 menit. Memang cukup lama ya. Nanti bisa dibagi lagi, misalnya pelayanan untuk resep itu, resep racikan berapa menit ya, untuk resep reguler gitu ya, yang bebas, ataupun resep yang umum ya, itu berapa menit. Kemudian outputnya, dilihat dari outputnya, yaitu apakah penyakit pasiennya itu sembuh, kemudian apakah gejala penyakitnya berkurang, apakah perkembangan penyakitnya menunjukkan ke arah yang positif atau tidak, itu kita bisa lihat untuk sebagai bahan evaluasi ya. Tentunya evaluasi ini akan juga dapat meningkatkan kepuasan terhadap pasien gitu ya. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih kepada semuanya yang telah menyimak dan memperhatikan. Jika ada pertanyaan, mangga bisa ditanyakan di grup WA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.